Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita mengenai fungsi kuadrat. Pada fungsi kuadrat ini ada 5 subbab yang dipelajari, yaitu mengenal fungsi kuadrat, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, menggambarkan grafik fungsi kuadrat, menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat, dan penerapan fungsi kuadrat pada soal cerita. Hari ini kita masuk subbab yang kedua, yaitu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, kita ulang kembali nih mengenai unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, ini adalah gambar sebuah grafik fungsi kuadrat ya. Kamu masih ingat nggak bentuk umum dari fungsi kuadrat? Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, jadi kalau kita gambar grafik fungsi kuadrat itu dia berbentuk parabola. Berbentuk parabola. Nah, kamu pernah tidak memperhatikan parabola di rumahmu? Kalau dulu kan orang-orang suka pakai parabola kan? Parabola itu kan seperti cekungan gitu. Cekungan. Nah, di bawahnya itu di dasarnya kita punya titik puncak. Kita punya titik puncak ini, kalau pada gambar ibu ini titik puncaknya yaitu titik B. Jadi grafik fungsi kuadrat itu dia bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas, dan bisa terbuka ke bawah. Sekarang yang ibu tampilkan adalah yang terbuka ke atas ya. Ada beberapa titik penting di sini, yaitu titik A, titik D, titik B, titik C. Titik A dan titik D ini adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Titik A koordinatnya min 3,0, titik D koordinatnya 1,0. Kemudian ada titik puncak. Ini titik puncaknya min 1, min 4. Nah, yang warna biru ini adalah grafik fungsi. Yang warna merah ini, garis lurus ini, adalah sumbu simetri. Pada gambar ini sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan min 1. Kenapa kita sebut dia sumbu simetri? Karena dia menyebabkan bagian kiri dan kanan pada grafik fungsi kuadrat ini simetris atau seimbang. Contohnya, kamu perhatikan nih ada titik A dan titik D. Titik D jaraknya ke sumbu simetri itu 2 satuan ya. 1, 2. Titik A ke sumbu simetri jaraknya juga 2 satuan. 1, 2. Nah, jadi simetris dia. Titik-titik yang lain gimana, Bu? Semua titik yang melewati sumbu simetri itu jaraknya sama ke sumbu simetri. Nah, coba kita cek. Nih, kita cek titik ini misalnya ya. Ini jaraknya ke sumbu simetri 1, 2, 3. Kita lihat yang bagian sebelah kirinya. 1, 2, 3. Sama dia kan? Sehingga nanti kalau kita lipat grafik fungsi kuadrat ini terhadap sumbu simetrinya, maka dia akan pas gitu. Saling menutupi dia. Ya. Ini min 3,0 dan 1,0 ini tadi titik potong grafik dengan sumbu X, atau kita sebut juga dia pembuat nol fungsi. Kok pembuat nol fungsi, Bu? Ya, karena titik ini menyebabkan nilai Y-nya sama dengan 0. Menyebabkan nilai fungsi atau nilai Y-nya sama dengan 0. Titik min 1, min 4 ini namanya titik puncak atau titik balik minimum. Kenapa titik balik minimum? Karena ini adalah titik yang paling rendah atau yang paling minimum pada grafik fungsi kuadrat kita. Karena sekarang gambar grafik fungsi kuadrat kita terbuka ke atas.
Makanya ini kan titik yang paling rendahnya ini, atau titik paling minimum. Jadi kita sebut dia titik balik minimum. Nah, setelah titik ini dia balik lagi. Nah, balik lagi dia. Karena dia seimbang kan antara bagian kiri dengan bagian kanan. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien. Nilai koefisien A, B, dan C dari suatu persamaan fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat digunakan untuk menunjukkan sifat-sifat dari suatu grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, nilai A menentukan jenis grafik. Nilai A besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum atau Y-min atau titik balik minimum. Nah, awalnya nih, nilai A ini yang mana? Kamu masih ingat nggak? Nilai A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi nilai A ini terbagi dua. Yang pertama nilai A besar dari 0, yang kedua nilai A kecil dari 0. Kalau A besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, berarti sketsanya seperti ini. Titik puncaknya adalah titik yang paling bawah, sehingga grafik ini memiliki nilai ekstrim minimum, atau Y-min, atau titik balik minimum. Kalau A-nya kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, berarti sketsanya seperti ini. Sehingga titik puncaknya adalah titik yang paling atas. Sehingga grafik itu memiliki, atau fungsi kuadrat itu memiliki nilai ekstrim maksimum, atau Y-max, atau titik balik maksimum. Karena dia paling atas, berarti dia titik balik maksimum. Kalau ini paling bawah, berarti dia titik balik minimum. Nilai B bersama nilai A menentukan letak sumbu simetri. Jika A dan B memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Jika B sama dengan 0, sumbu simetri tepat pada sumbu Y. Jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Kenapa begitu, Bu? Ini ada kaitannya dengan rumus X puncak ya. Rumus X puncak itu kan ini. Min B per 2A. Ada kaitannya dengan rumus X puncak. Jadi kan sumbu simetri ini rumusnya sama dengan rumus X puncak nih. Ini X ya. Jadi kalau B dan A-nya memiliki tanda yang sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti pasti titik puncaknya negatif. Kalau titik puncaknya negatif, berarti sumbu simetrinya di kiri sumbu Y. Kalau ini tandanya berbeda, berarti dia jadi min ya kan? Min kali min berarti plus. Berarti sumbu simetri, berarti X puncaknya positif. Kalau X puncaknya positif, berarti sumbu simetrinya di kanan sumbu Y. Nilai C menentukan perpotongan dengan sumbu Y. Nilai C menunjukkan secara langsung di mana grafik memotong sumbu Y. Berdasarkan nilai diskriminan, persamaan grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai diskriminan d sama dengan b kuadrat kurang 4ac dapat menentukan sifat grafik fungsi kuadrat, apakah memotong sumbu x atau tidak. Jadi tadi sudah berdasarkan nilai A, nilai B, nilai C, sekarang berdasarkan nilai diskriminan. Bisa kita tentukan gambarnya seperti apa. Bisa kita sketsa begitu gambarnya seperti apa. Yang pertama, jika nilai D-nya besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik.
Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Nah, jadi berdasarkan nilai diskriminan, kan sudah belajar cara mencari nilai diskriminan kan? Kalau kita ketemu nilai diskriminannya besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik. Kalau ketemu nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X di satu titik. Nah, karena dia hanya memotong di satu titik, kita sebut dia menyinggung. Hanya menyinggung sumbu X. Yang ketiga, jika nilai diskriminannya kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini gambarnya. Kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Yang pertama, kalau nilai A-nya besar dari 0, diskriminannya besar dari 0. Berarti dia grafiknya terbuka ke atas, dia memotong sumbu X di dua titik ya. Ini gambar yang kedua. Jika nilai A-nya besar dari 0, diskriminannya sama dengan 0. Berarti dia terbuka ke atas, tapi hanya menyinggung sumbu X. Hanya menyinggung sumbu X, artinya dia hanya memotong di satu titik. Yang ketiga, gambarnya nih. Kalau nilai A-nya besar dari 0, diskriminannya kurang dari 0. Berarti dia terbuka ke atas, tapi dia tidak menyinggung sumbu X. Jadi letaknya di atas sumbu X. Letaknya di atas sumbu X semuanya. Gambar yang keempat, nilai A-nya kurang dari 0, diskriminannya besar dari 0. Berarti dia terbuka ke bawah. Kalau A kurang dari 0, ingat ya, dia terbuka ke bawah. Dan dia memotong sumbu X di dua titik. Nih, A kurang dari 0, diskriminan sama dengan 0. Dia terbuka ke bawah, tetapi hanya menyinggung sumbu X. Dan gambar yang terakhir, A kurang dari 0, D kurang dari 0. Dia terbuka ke bawah dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi semua grafiknya berada di bawah sumbu X. Beda dengan yang ini, kalau ini semua grafiknya di atas sumbu X. Kalau ini semua grafiknya berada di bawah sumbu X. Contoh grafik, nih ada gambar yang pertama yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, ini gambar grafik f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, dia memiliki titik puncak minimum atau titik balik minimum. Ini titik puncaknya adalah pada titik 0,0. Kenapa namanya titik puncak minimum? Karena grafik kita terbuka ke atas, berarti titik puncaknya adalah yang paling bawah ya, atau yang paling minimum. 0,0 ini. Sifat-sifat grafiknya. Yang pertama, nilai A-nya sama dengan 1. Ini nilai A-nya sama dengan 1 ya. A itu kan adalah koefisien dari X kuadrat. Nilai A sama dengan 1. 1 itu kan lebih dari 0. Maka grafiknya terbuka ke atas. B sama dengan 0, maka sumbu simetrinya pada sumbu Y. Nilai B-nya sama dengan 0 di sini. Kan tidak ada nilai B-nya di sini. B sama dengan 0 berarti sumbu simetrinya pada sumbu Y. Ini sumbu simetrinya. Bisa kamu bayangkan kan? Kalau misalnya kita lipat ini grafik fungsi kuadratnya terhadap sumbu Y, dia pasti cocok. Pas dia. C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y pada Y sama dengan 0. Kita cari nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Masukkan ke rumus. B-nya nggak ada, berarti B-nya 0. 0 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 0. Nilai B dengan nilai C 0 ya. Berarti 0. D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X pada satu titik.
motong sumbu X pada satu titik atau hanya menyinggung sumbu X, yaitu pada titik 0,0 ini. Nah, sumbu simetrinya tadi ini, sumbu Y. Coba kita lihat, ini titik yang ini, berapa koordinatnya nih? 2,4 ya. 2,4 jaraknya ke sumbu Y 2 satuan kan? Sumbu Y ini sumbu simetrisnya. Kemudian yang di sebelah kiri, jaraknya ke sumbu Y juga 2 satuan. Pas dia kan? Yang ini juga, jaraknya ke sumbu Y 1 satuan. Jarak yang ini, titik yang ini ke sumbu Y juga 1 satuan. Kenapa? Karena sumbu Y adalah sumbu simetris. Lanjut, contoh soal yang kedua. Ini adalah gambar dari grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat tambah 4x. Sifat-sifat grafiknya. Nilai A-nya sama dengan 1. Nih, A-nya sama dengan 1, berarti lebih dari 0. Maka grafiknya terbuka ke atas. B sama dengan 4. A dan B memiliki tanda yang sama-sama positif. Maka grafik mempunyai sumbu simetri di kiri sumbu Y. Kita ingat tadi, kalau nilai A dan B-nya memiliki tanda yang sama, maka grafik, kalau A dan B memiliki tanda yang sama, grafik mempunyai sumbu simetri di kiri sumbu Y. Tapi kalau A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka grafik mempunyai sumbu simetri di kanan sumbu Y. Jadi kita ingat kalau tandanya sama, berarti dia sumbu simetrinya di kiri. C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y pada Y sama dengan 0. Ini C-nya sama dengan 0 ini kan. Ditambah 0. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita cari nilai D-nya. Berarti 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 0. C-nya 0 kan? Ya, hasilnya 16. 16. D besar dari 0. Maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. 16 kan besar dari 0 ya. Berarti grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini nampak pada gambar, yaitu dia memotong 2 titik di titik A dan C. Koordinat A, min 4,0, koordinat C, 0,0. Gambar yang ketiga, ini adalah gambar dari grafik fungsi f(x) sama dengan min 2x kuadrat kurang 6x kurang 6. Ini nilai A-nya negatif ya. Nilai A-nya negatif. Kalau negatif berarti dia terbuka ke bawah. A sama dengan min 2. Kalau min 2 berarti kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. B sama dengan min 6. A dan B sama-sama bernilai negatif. Maka sumbu simetri di kiri sumbu Y. Kalau sama tadi tandanya, tanda A dan B sama, ini misalnya sama-sama negatif, berarti sumbu simetrinya di sebelah kiri. C sama dengan min 6, maka grafik memotong sumbu Y pada Y sama dengan min 6. Nah, ini. Grafik memotong sumbu Y pada Y sama dengan min 6. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, ini kalau kita cari diskriminannya kurang dari 0. Coba kita cari ya. Diskriminannya adalah, rumusnya B kuadrat kurang 4AC. B-nya berapa? Min 6. Berarti min 6 kuadrat kurang 4 kali min 2
kali min 6. Min 6 kuadrat itu 36. 36 min 4 kali min 2, 8. 8 kali min 6, min 48. 36 kurang 48 adalah min 12. Min 12 berarti kurang dari 0. Maka grafik tidak memotong sumbu X. Contoh soal, lanjut ya. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 15. Tentukan manakah pernyataan di bawah ini yang benar. A. Grafik terbuka ke atas. B. Sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. C. Memotong sumbu Y di atas sumbu X. D. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, coba kita cek pernyataan ini satu persatu. f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 15. Berarti nilai A-nya sama dengan 1. Nilai B-nya sama dengan 2. Nilai C-nya sama dengan min 15. Maka disimpulkan A besar dari 0. Nilai A-nya berarti besar dari 0 ya. Grafik terbuka ke atas. Jadi pernyataan 1 itu benar. Pernyataannya 1 benar. B. Sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini yang mau kita cek lagi. A dan B sama-sama bernilai positif. Nih, A dan B sama-sama positif. Berarti dia sama tandanya ya. Kalau dia memiliki tanda yang sama antara A dan B, sumbu simetri di kiri sumbu Y. Jadi yang benar sumbu simetri di kiri sumbu Y. Jadi pernyataan yang B salah. C. Memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kita cek pernyataan yang ketiga ini. C kecil dari 0, berarti grafik memotong sumbu Y di Y sama dengan min 15. Atau di bawah sumbu X. Ini katanya di atas, berarti salah ini pernyataannya. Y sama dengan min 15 berarti di bawah sumbu X, bukan di atas ya. Pernyataan yang keempat lagi, memotong sumbu X di 2 titik. Kita cari nilai diskriminannya terlebih dahulu. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 2, berarti 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 15. 2 kuadrat 4, min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min 15, tambah positif 60. 4 tambah 60, 64. D besar dari 0, berarti grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi pernyataan yang benar pada soal di atas adalah A dan D ya, bukan A dan B. Sorry, salah ketik ini. A dan D harusnya. Nah, lanjut. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c di mana a besar dari 0, b kurang dari 0, dan c besar dari 0. Gambar sketsa grafik berikut yang sesuai adalah. Nah, ini gambarnya nih. A besar dari 0 berarti dia terbuka ke atas. Kita lihat mana yang terbuka ke atas. Yang 2 dan 4. 2 dan 4. Dua dan 4 yang terbuka ke atas ya, berarti ini kita coret ini, nggak mungkin yang 1 dan 3 ya. Ini kita hapus dulu. Kemungkinannya adalah antara 2 dan 4. Kemudian A besar dari 0, B kurang dari 0, berarti tanda A dan B-nya berbeda. Tanda A dan B-nya berbeda. Kalau tandanya berbeda, berarti sumbu simetrinya di
kanan sumbu Y. Di kanan sumbu Y, mana yang di kanan sumbu Y sumbu simetrinya? Sumbu simetri itu berkaitan dengan titik puncak. Sumbu simetri itu adalah nilai X pada titik puncak. Jadi kita lihat yang titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Yang 2 atau yang 4 yang di sebelah kanan sumbu Y sumbu simetrinya? Yang 4 ya. Berarti jawabannya yang 4. Kemudian kita cek yang ketiga, C besar dari 0. C besar dari 0, berarti dia memotong sumbu Y pada nilai Y yang positif. Kalau ini nilai Y-nya negatif ya. Itu yang benarnya adalah yang nomor 4. Kita lihat pembahasannya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a besar dari 0, b kecil dari 0, dan c besar dari 0. A besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas, maka gambar grafik I1 dan I3 tidak memenuhi. Nah, ini tadi, yang 1 dan 3 tidak memenuhi, karena dia terbuka ke bawah. Jadi langsung kita silang. A besar dari 0 dan B kecil dari 0, maka nilai A dan B berbeda, sehingga sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Nah, ini berbeda nilai A dan B-nya. Berbeda tanda, sehingga sumbu simetri di kanan sumbu Y. Maka gambar I2 tidak memenuhi. C besar dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nah, gambar nomor 4 yang benar. Kalau gambar nomor 2, grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Jadi gambar sketsa grafik yang memenuhi Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C, di mana A besar dari 0, B kecil dari 0, dan C besar dari 0 adalah gambar grafik I4. Lanjut contoh soal yang ketiga. Tentukan mana fungsi kuadrat di bawah ini yang memotong sumbu X di 2 titik. Kalau pertanyaannya tentang apakah dia memotong sumbu X di 2 titik atau di 1 titik, pokoknya kalau tentang memotong sumbu X, itu patokan kita ke nilai diskriminan. Jadi dicari dulu nilai diskriminannya. Yang A, Fx sama dengan X kuadrat tambah 12X tambah 36. Berarti nilai A sama dengan 1, B sama dengan 12, dan C sama dengan 36. Kita masukkan ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti 12 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 36. 144 kurang 144, dapatnya 0. Karena D sama dengan 0, maka Fx sama dengan X kuadrat tambah 12X tambah 36 memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Yang kedua, Fx sama dengan X kuadrat tambah 8X kurang 20, berarti A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan min 20. Kita masukkan ke rumus D. 8 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 20. 8 kuadrat 64. 64 min kali min ini plus ya. 4 kali 1 4 kali 20. Berarti plus 80. 64 tambah 80 144. Karena D besar dari 0, maka Fx sama dengan X kuadrat tambah 8X kurang 20 memotong sumbu X di 2 titik. Yang ketiga, Fx sama dengan min 2x kuadrat tambah x kurang 5. Berarti A sama dengan min 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 5. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 1. A-nya min 2 dan C-nya min 5. Tinggal kita masukkan ke rumus ya. 1 kuadrat kurang 4 kali min 2 kali min 5. 1 kuadrat 1. Min kali min plus. Kali min. Berarti min. Min ya. Min kali min positif kali min lagi. Itu negatif. 4 kali 2 8. 8 kali 5 40. 1 kurang 40 min 39.
Karena D kecil dari 0, maka fx sama dengan min 2x kuadrat tambah x kurang 5 tidak memotong sumbu x. Nomor 4, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 3. Berarti A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 3. Kita cari nilai D-nya. T4 kuadrat kurang 4 kali 2 kali min 3. 4 kuadrat 16, min kali min plus. 4 kali 2, 8 kali 3, 24, dapat 40. Karena D besar dari 0, maka fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 3, memotong sumbu x di 2 titik. Jadi fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di 2 titik adalah yang nomor B dan D, yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah 8x kurang 20, dan fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 3. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.